Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natsua Aulia Salsabila. Nama saya Nadia Putri Azhara. Nama saya Salsabila. Nama saya Jem Priscila. Kami dari kelas 10 MPB 1 ingin mengekspor tentang sejarah-sejarah di Monumen Pancasila Sakti. Berikut videonya. Jalan, guys. Ini adalah kendaraan Panzer Saraken yang dimana ini adalah tank pada zaman G30 SPKI. Kendaraan ini untuk membawa jenazah pahlawan revolusi ke Markas Besar Angkatan Darat ke Makam Pahlawan Kalibata. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobil truk Doge tahun 1961. Pro Polisi B2982L ini adalah replika kendaraan jemputan PN Arta Yasa, sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri, yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI sekitar Jalan Iskadasyah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumur maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Udah, yuk. 1, 2, 3. Pemberontakan PPKI di Cirebon 14 Februari 1946. Dengan dahli untuk memeriahkan konferensi Laskar Merah pada Januari 1946, pimpinan PKI MR Joseph dan MR Suparto mendatangkan Kesatuan Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon sebanyak 3.000 orang. Ini semuanya enggak kan? Sampai naik gitu kan? Bapak-bapaknya mau di ini, tuh, udah. 121 perangko-perangko yang dicetak seri Presiden Soekarno pada tahun 1964. Pada tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia berusaha mengambil alih pemerintah RI. Usaha kudeta ini dapat digagalkan oleh Jenderal Soeharto.
Penghancuran PKI di Soko Ponorogo, 28 September 1948. Batalion Maladi Yusuf atau PKI, pasukan pimpinan Subardi, dan pasukan pimpinan Panjang Joko Priyono membuat kubu pertahanan di Desa Soko di kaki Gunung Wilis Ponorogo. Pada tanggal 28 September 1948, Kompi Sumadi dari Batalion Sunandar dan Kompi Sabirin Mokhtar dari Batalion Mujayon melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI dari dua arah. Pasukan TNI berhasil menghancurkan PKI dan sisanya melarikan diri. Operasi Trisula di Blitar Selatan, 20 Juli 1968. Setelah PKI dibubarkan, sisa-sisa PKI berusaha membangun kembali partai dengan cara membentuk basis-basis gerilya yang disebut Komite Proyek atau Kompro. Melalui Kompro Blitar Selatan, PKI membentuk Sentral Komite atau CC dan Komite Daerah Besar atau COB Jawa Timur. Sebagai persiapan gerilya, mereka menyusun kekuatan bersenjata, membangun kubu pertahanan, melakukan agitasi serta propaganda. Dengan diketahuinya kegiatan mereka, Kodam 8 Brawijaya segera membentuk Komando Satuan Tugas Trisula yang bertugas melaksanakan operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut. Dalam salah satu operasi, tanggal 20 Juli 1968, berhasil ditangkap sejumlah anggota PKI. Peristiwa Kentungan Yogyakarta, 2 Oktober 1965. Pada tanggal 1 Oktober 1965 di Yogyakarta, G30 SPKI berhasil menguasai RRI, markas Korem 072, dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Pada sore harinya, mereka menculik Komandan Korem 072, Kolonel Katamso, dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiono, serta membawanya ke daerah Kentungan. Kedua perwira tersebut dipukul dengan kunci mortir dan tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan. Setelah dilakukan pencarian secara intensif, kedua jenazah akhirnya ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1965 dalam keadaan rusak. Penghancuran PKI di Soko Ponorogo, 28 September 1948. Batalion Maladi Yusuf atau PKI, pasukan pimpinan Subardi, dan pasukan pimpinan Panjang Joko Priyono membuat kubu pertahanan di Desa Soko di kaki Gunung Wilis Ponorogo. Pada tanggal 28 September 1948, Kompi Sumadi dari Batalion Sunandar dan Kompi Sabirin Mokhtar dari Batalion Mujayon melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI dari dua arah. Pasukan TNI berhasil menghancurkan PKI dan sisanya melarikan diri. Rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI, 12 Maret 1966. Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966, pada tanggal 12 Maret 1966, Letjen TNI Soeharto atas nama Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS, Panglima Besar Revolusi, mengeluarkan keputusan tentang pembubaran PKI dan organisasi masanya, serta pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Keputusan pembubaran PKI diumumkan melalui RRI pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 12 Maret 1966.
keputusan ini disambut hangat oleh seluruh rakyat Indonesia. Massa rakyat Jakarta menyambutnya dengan membawa poster-poster sebagai ungkapan rasa gembira dan terima kasih. Penguasaan kembali Gedung RRI Pusat 1 Oktober 1965. Dini hari tanggal 1 Oktober 1965, PKI melancarkan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Selain menculik dan membunuh pejabat teras TNI AD, G30 SPKI menguasai pula Gedung Pusat Telekomunikasi dan Radio Republik Indonesia atau RRI Pusat. Melalui RRI, mereka mengumumkan telah menyelamatkan negara dari kudeta Dewan Jenderal, pembentukan Dewan Revolusi, dan pendemisioneran kabinet. Untuk menghentikan pengumuman-pengumuman yang menyesatkan itu, Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan sementara Angkatan Darat dan memerintahkan pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD untuk membebaskan kedua gedung vital tersebut. Operasi tersebut berhasil menguasai kembali Gedung Pusat Telekomunikasi dan RRI Pusat. Pemogokan buruh Sarbupri di Delanggu 23 Juni 1948. Salah satu usaha PKI untuk menjatuhkan wibawa pemerintah Republik Indonesia adalah mengacaukan perekonomian melalui aksi pemogokan buruh. Pada tanggal 23 Juni 1948, kurang lebih 15.000 buruh pabrik karung goni dari 7 perusahaan perkebunan milik pemerintah di Delanggu, Klaten, melancarkan aksi mogok menuntut kenaikan upah. Mereka adalah anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia atau Sarbupri, organisasi buruh PKI. Tuntutan itu sulit dipenuhi karena negara sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Aksi yang sangat merugikan negara itu berakhir tanggal 18 Juli 1948, setelah partai-partai politik mengeluarkan pernyataan menyetujui program nasional. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub 14 Februari 1966. Untuk menumpas G30 SPKI, pemerintah melancarkan operasi militer dan operasi justisi. Sebagai realisasi operasi justisi, pemerintah mengaktifkan kembali lembaga Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Sidang pertama Mahmilub berlangsung tanggal 14 Februari 1966 di Jakarta terhadap Nyono bin Sastro Rejo, anggota Politbiro CCPKI. Ia dijatuhi hukuman mati karena terbukti sebagai perencana dan penggerak G30 SPKI. Peristiwa Bandar Betsi 14 Mei 1965. Untuk menggagalkan rencana pemerintah di bidang land reform, PKI dan organisasi masanya melancarkan aksi sepihak, yakni menguasai secara tidak sah tanah negara di beberapa tempat. Salah satu di antaranya di Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN, Karet 9 Bandar Betsi, Pematang Siantar. Pada tanggal 14 Mei 1965, kurang lebih 200 anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Rakyat atau PR, dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani menanami secara liar tanah perkebunan karet tersebut. Pelda Sujono yang dikaryakan di perkebunan itu sedang bertugas mengeluarkan traktor yang terperosok, memperingatkan massa agar menghentikan penanaman liar itu. Akan tetapi peringatan itu tidak dihiraukan, dan bahkan Pelda Sujono dikeroyok dan dianiaya
sehingga tewas saat itu juga. Penangkapan Amir Syarifuddin 29 November 1948. Dalam upaya menyelamatkan diri dari serangan TNI, pimpinan PKI Amir Syarifuddin tiba di daerah Purwodadi. Ia dan rombongannya bersembunyi di Gua Macan, Gunung Pegat, Kecamatan Kelambu. Pada tanggal 29 November 1948, tempat persembunyiannya dikepung oleh TNI. Dan akhirnya Amir Syarifuddin beserta beberapa tokoh PKI lainnya menyerah. Musso tertembak mati 31 Oktober 1948. TNI berhasil menguasai beberapa daerah pertahanan PKI, sehingga PKI dan pasukannya melarikan diri dan berusaha menguasai Ponorogo. Setelah gagal menguasai Ponorogo, pimpinan PKI terpecah menjadi beberapa rombongan. Musso yang menyamar bersama pengawalnya tiba di desa Semanding, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Di tempat ini pasukan TNI memerintahkan supaya ia menyerah. Musso menolak dan melawan sehingga terjadi tembak-menembak. Dalam peristiwa ini, ia tertembak mati. Penumpasan gerakan PKI ilegal Iramani di Purwodadi 27 Januari 1973. Samsudin alias Iramani, seorang kader PKI sejak tahun 1968, membina sejumlah mantan tahanan G30 SPKI dan membentuk Komite Pangkalan Mobil atau CPM dan prajurit gerilya atau Praga di daerah Purwodadi. Gerakan yang dipimpin oleh Iramani bernama Gerakan Pembangunan Kembali PKI, berhasil membina 7.000 orang. Berkat operasi intelijen dan operasi teritorial, ABRI berhasil menangkap 29 orang anggota gerombolan Iramani dan menumpas gerakan itu. Peristiwa revolusi sosial di Langkat 9 Maret 1946. Lahirnya Republik Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh kerajaan-kerajaan, terutama yang berada di Sumatera Timur. Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadilah revolusi sosial yang dilakukan oleh PKI yang tidak hanya menghapus pemerintah kerajaan, tetapi juga membunuh raja-raja dan keluarganya, serta merampas harta benda kerajaan. Pada tanggal 9 Maret 1946, PKI di bawah Usman Parindiru dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura. Pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta 23 Mei 1965. Setelah merasa dirinya kuat, PKI mulai melancarkan ofensif revolusioner yang bertujuan untuk menggalang dan mempengaruhi massa agar berpihak kepadanya. Bentuk unjuk kekuatan itu ialah aksi-aksi kekerasan, aksi teror, tuntutan pembentukan Kabinet Nasakom, Angkatan Kelima, dan lain sebagainya. Salah satu unjuk kekuatan itu ialah penyelenggaraan rapat raksasa di Stadion Utama Senayan tanggal 23 Mei 1965 dalam rangka peringatan ulang tahun ke-45 PKI. Rapat dihadiri delegasi dari negara-negara komunis. Pada saat itu Ketua CC PKI DN Aidit
mengomandokan kepada massa PKI untuk meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya. Pengacauan Surakarta 19 Agustus 1948. Berbagai aksi fitnah dan adu domba dilakukan PKI di daerah Surakarta. Salah satunya diantaranya terjadi pada malam hari, tanggal 19 Agustus 1948, ketika berlangsung pasar malam dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. PKI membakar ruang pameran jawatan pertambangan di Taman Sriwedari. Pengacauan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian TNI agar pemberontakan di Madiun bisa dilakukan PKI dengan aman. Peristiwa Tanjung Morawa 16 Maret 1953. Pada tahun 1953, pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan bekas perkebunan tembakau di Desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Akan tetapi, rencana itu ditentang oleh penggarap liar yang sudah menempati areal tersebut. Pada tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh pasukan polisi. Ketika itulah, massa tani yang didalangi oleh Barisan Tani Indonesia atau BTI, Ormas PKI melakukan tindakan brutal. Pembantaian di Dungus 1 Oktober 1948. Setelah Madiun tidak mungkin dipertahankan, tanggal 30 September 1948, tokoh-tokoh PKI dan pasukannya berikut para tawanannya mengundurkan diri ke Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kawedanan, Dungus. Daerah ini yang semula disiapkan sebagai basis pengunduran dan pertahanan PKI telah diserang oleh TNI. Dalam keadaan terdesak, PKI membantai hampir semua tawanannya dengan cara ditembak atau dipenggal lehernya. Di antara para korban terdapat para perwira TNI dan polisi, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Penyerbuan Gubernur Jawa Timur 27 September 1965. Salah satu usaha mendiskreditkan aparatur pemerintah telah dilakukan PKI terhadap Gubernur Jawa Timur. Dengan dalih akan menyampaikan resolusi tuntutan penurunan harga 9 bahan pokok, Gerwani yang mengatasnamakan Gabungan Organisasi Wanita Surabaya yang dipimpin istri wali kota, meminta kesediaan Gubernur Jawa Timur Wiono untuk menerima delegasinya. Gubernur menjanjikan akan menerima delegasi pada tanggal 27 September 1965 pukul 10.00. Namun yang datang bukanlah delegasi ibu-ibu, melainkan massa PKI seperti Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Di gubernuran, mereka merusak berbagai peralatan kantor dan berusaha menangkap gubernur. Keadaan dapat dikuasai setelah didatangkan bantuan dari ABRI. Pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948. Pada saat pemerintah dan angkatan perang memusatkan perhatian menghadapi Belanda, PKI melakukan pengkhianatan yang didahului dengan kampanye menyerang politik pemerintah, aksi teror, mengadu domba kekuatan bersenjata, dan sabotase di bidang ekonomi. Dini hari tanggal 18 September 1948, PKI mengadakan pemberontakan di Madiun.
Sejumlah tokoh militer, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat dibunuh. Di gedung Karesidenan Madiun, PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan pembentukan pemerintahan Front Nasional. Pembunuhan di Kawedanan Ngawen Blora, 20 September 1948. Pada tanggal 18 September 1948, markas kepolisian distrik Ngawen Blora diserang oleh pasukan PKI. 24 polisi ditahan dan 7 orang yang masih muda dipisahkan. Kemudian datang perintah dari komandan pasukan PKI Blora agar mereka dihukum mati. Pada tanggal 20 September 1948, 7 anggota polisi dibawa ke suatu tempat terbuka dekat kakus di belakang Kawedanan. Secara bergantian, para tawanan itu dibunuh dengan 2 batang bambu yang dipegang ujungnya oleh 2 orang dan dijepit ke lehernya. Ketika tawanan mengerang-erang kesakitan, pasukan PKI bersorak gembira. Kemudian jenazahnya dibuang ke kakus dan ditembak. Aksi teror Gerombolan Cemamat, 9 Desember 1945. Cek Mamat, seorang tokoh komunis terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia atau KNI Serang. Ia merencanakan untuk menyusun pemerintahan model Soviet. Pada tanggal 17 Oktober 1945, ia membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang atau DPRS dan merebut pemerintahan Karesidenan Banten. Untuk memperkuat kekuasaannya, Cek Mamat menggunakan laskar-laskarnya untuk melakukan berbagai teror. Mereka berhasil menculik dan membunuh Bupati Lebak, R. Hadi Winangun di jembatan Sungai Cimancak pada tanggal 9 Desember 1945.